Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan yang luar biasa itu kan ya. Allah masih berikan kita kesempatan menjalani kehidupan. Ini satu hal yang barangkali kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Karena dengan kehidupan yang Allah berikan, Allah inginkan kita menjadi orang-orang yang benar dalam keimanan, benar dalam ketakwaan, benar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beribadah itu kan rujukan yang paling benar itu adalah bersumber dari sumber yang autentik, sumber yang dijamin kebenarannya, dan itu adalah Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Nah, Allah peringatkan dalam Al-Quran kepada kita, Allah tegaskan dalam Al-Quran itu pada satu ayat dalam Al-Quran pada surah Shad gitu kan ya. Surah Shad itu surah yang ke-38 dalam Al-Quran pada ayat 29. Surah Shad surah yang ke-38 ayat 29. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbarul ayati wa liyatazakkara ulul albab. Kitab ini, kata Allah, Al-Quran ini diturunkan kepada manusia, diberikan kepada manusia yang penuh dengan barokah. Allah perintahkan kepada manusia liyadabbarul ayati wa liyatazakkara ulul albab. Kalian pahami, kata Allah, kalian tadabburi ayat-ayat Allah dan ambil pelajaran agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Allah sebut dengan akal yang sehat dalam ayat itu. Nah, jadi salah satu kewajiban yang Allah peringatkan kepada kita, Allah perintahkan kepada kita adalah yaitu untuk mentadabburi, untuk memahami dan kemudian mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang kita pahami. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan coba bersama-sama, kita coba memahami, mentadabburi satu firman Allah dalam Al-Quran, yaitu pada surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 133 ya, nanti berlanjut dengan ayat berikutnya. Nah, pada surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 133 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi apa kata Allah, dan bersegeralah kamu meraih maghfirah, ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan, kata Allah, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dari ayat ini kan ada dua yang Allah perintahkan kepada kita, kepada manusia untuk segera mengerjakannya. Pertama, kata Allah, raihlah maghfirah Allah, ampunan Allah. Dan yang kedua, bersegeralah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini kan sebenarnya sederhana sekali. Ketika diperintahkan lalu wasyaru ila maghfirah min rabbikum. Jadi Allah tegaskan bahwa yang bisa memberikan pengampunan dosa itu, menghapus kesalahan manusia, mengampuni dosa manusia itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah perintahkan kita asyari'u, bersegera, kata Allah. Makna yang lain adalah al-badiru, bergegas, atau asyabiqu, berlomba. Jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk bersegera meraih maghfirah Allah, tidak menunda-nunda. Kenapa? Karena kita yang namanya manusia ini fitrahnya adalah al-insan mahal khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa.
Jadi fitrah kita itu adalah berbuat salah, itu pasti. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan itu kan ya. Melakukan perbuatan dosa, entah dosa kecil, dosa besar kepada Allah, kepada manusia. Dan itu fitrahnya manusia. Dan yang kedua kata Allah, fitrahnya manusia itu adalah orang yang dikatakan dia lupa itu. Itulah kelemahan kita manusia. Lalai dalam pemahaman bahasa Al-Quran itu kan. Nah, ketika kita pahami bahwa Allah perintahkan kepada manusia wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, maka yang kita lakukan adalah untuk tidak menunda-nunda. Artinya apa? Bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa mengetahui kapan kita akan mengakhiri hidup ini. Karena Allah katakan kullu nafsin ya aikatul maut wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa kata Allah yang hidup itu pasti merasakan kematian, dan kepada kamilah kata Allah kalian dikembalikan. Jadi kita yakin bahwa satu saat pasti akan menjalani apa yang disebut dengan kematian. Titik terakhir perjalanan kita manusia adalah kematian, dan itulah saat kita awal dari kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah peringatkan ketika kita akan kembali yauman turja'un, hari kembalinya kepada Allah, maka kata Allah kalian persiapkanlah bekalmu, kalian siapkanlah sangu. Allah katakan wattaqu yauman turja'una bihi ilallah. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 281. Dia kata Allah wattaqu yauman turja'una bihi ilallah, dan takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, persiapkanlah bekalmu kata Allah untuk yauman turja'un, hari kembalimu pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu bekal itu bukan sekedar kita ingat amal ibadah, tapi juga bekal kita adalah ketika kita sudah diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Orang-orang yang akan menghuni surga itu pasti orang yang diampuni dosanya oleh Allah, orang yang dihapus oleh Allah kesalahannya. Jadi bukan sekedar kita dengan amal ibadah kita menghadap Allah itu pasti, tapi juga ketika kita beramal juga kita diampuni oleh Allah dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dan fitrahnya kita manusia adalah melakukan sebuah kesalahan. Entah itu kepada Allah, kita lalai dalam beribadah, kepada manusia kita melakukan kezaliman, bisa saja itu kan ya. Nah, makanya Allah katakan bahwa tidak ada satupun yang bisa lepas dari penglihatan Allah. Apa yang kita kerjakan itu semuanya Allah mengetahui. Makanya Imam Syafi'i pernah mengatakan salah satu pekerjaan yang berat kata beliau adalah orang yang dia menjauhi perbuatan dosa di kala sendiri ya. Orang yang menjauhi perbuatan dosa pada saat dia sendiri. Terkadang kita ini kan kalau lagi sorangan tuh rasa apa itu kan ya, kedajuan melihat itu kan ya, lalu cenderung untuk melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah. Padahal pada waktu itulah kata Imam Syafi'i, kalau bisa menghindari perbuatan dosa pada waktu kita ingin melakukannya dan dalam keadaan sendiri, maka itu luar biasa kebaikannya. Nah, dulu pernah Allah sampaikan di pengajian ini, salah satu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada manusia itu adalah ketika kita dipermudah oleh Allah untuk beribadah dan dipersulit untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi tidak boleh mengerjakan ibadah itu dipermudah oleh Allah, tapi ketika ingin melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa itu dipersulit oleh Allah. Itu luar biasa nikmatnya. Hendak bulan yang kada baik ada rintangannya itu kan. Ini salah satu di antara tanda-tanda hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi negara ini kan satu hal yang kita harus kerjakan. Jangan kita menunda-nunda untuk meraih ampunan Allah. Tapi ada kata Allah dalam ayat yang lain dikatakan, misalnya pada surah Al-Baqarah surah yang kedua. Surah yang kedua surah Al-Baqarah ayat 175 itu kan ya. Kata Allah, ulaikal ladzina istara'ud dhalalata bil huda wal ajaba bil maghfirah. Itu kata Allah, mereka orang-orang yang ketika ditawarkan oleh Allah itu petunjuk malah mengambil jalan yang sesat. Dan Allah tawarkan maghfirah, malah dia minta ajab kepada Allah. Ini kan luar biasa manusianya. Ketika Allah katakan pamaas bara'um alan nar, alangkah sabarnya mereka dalam neraka. Ada tafsir yang mengatakan alangkah beraninya mereka menentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kata Allah nanti ada orang yang ketika dalam neraka itu sabarnya luar biasa itu kan ya, ini hebat manusia ini kan ya. Disiksa oleh Allah dalam neraka tapi sabarnya luar biasa. Kenapa? Karena ketika dia hidup kata Allah ditawarkan petunjuk, dia malah mengambil jalan yang sesat. Ulaikal ladzina istara'ud dalalata bil huda. Jadi ada petunjuk Allah diambil kan jalan yang sesat. Allah berikan petunjuk melalui Al-Qur'an ayat Allah malah mengambil yang lain. Allah ajarkan melalui hadis Nabi malah mengambil yang lain. Dan yang lebih berani lagi adalah kata Allah, mereka ditawarkan maghfirah oleh Allah malah minta diajab disiksa Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan pada Al-Qur'an. Nanti pada hari kiamat itu kata Allah, ada orang-orang yang Allah tawarkan petunjuk pada waktu hidup di dunianya, ayat Allah malah dia mengambil ayat yang lain, jalan yang lain. Makanya ketika Allah katakan dengan ayat yang sederhana sekali, maka kata Allah pada surah Al-An'am ya. Surah Al-An'am itu surah yang ke-6 ayat 153 kan. Wa anna hadza siratan mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula illa ayat. Wa anna hadza siratan mustaqiman, inilah kata Allah sungguh inilah jalanku yang lurus, fattabi'uhu maka ikutilah dia. Nah orang yang berani bermain-main dengan dosa maka dia akan mengambil jalan yang lain. Sementara Allah katakan wala tattabi'us subula, jangan mengambil jalan yang lain kata Allah, tapi mengambil jalan di luar jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah larang untuk melakukan kezaliman, malah melakukan kezaliman. Yang sekarang terjadi itu kan ya kita menyaksikan sendiri itu kan. Mengatakan sesuatu barangkali tidak benar tentang orang, malah ini yang sekarang banyak terjadi. Yang sekarang memviral itu kan di media sosial itu, subuh tadi lo sampaikan di Masjid Al-Jihad itu kan ya, ada pernyataan seorang menteri gitu kan, mengatakan bahwa si A ini tidak sesuci seorang tokoh ulama dari negara lain itu kan ya. Membandingkan seseorang dengan ulama negara lain, sebut saja misalnya dari Iran itu kan ya kemarin disebutkan itu. Padahal ulama yang disebutkan dari Iran itu jelas-jelas dia adalah ulama Syiah. Dari mana kesuciannya itu? Nah ini yang kita harus berhati-hati. Sementara Allah mengatakan bahwa kita manusia, kata Allah, fala tuzakku anfusakum, jangan engkau mengaku dirimu itu orang yang suci. Kan pada surah An-Najm surah yang ke-53 ayat 32 Allah tegaskan dengan firman-Nya, fala tuzakku anfusakum, jangan engkau mengaku dirimu kata Allah orang yang suci. Kalau kita mengatakan orang tidak suci berarti kita kan mengaku diri kita suci. Allah peringatkan jangan kata Allah. Nah ini, jadi ketika Allah bimbing dengan Al-Quran ada petunjuk Allah, fala tuzakku anfusakum, malah berkata sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Ini yang sekarang terjadi itu. Belum lagi perkataan-perkataan yang lainnya yang bisa merusak nilai-nilai keimanan itu kan. Mengatakan sesuatu yang tidak benar itu kan dilarang dalam agama. Nah makanya kemudian Allah katakan bahwa perbuatan seperti inilah yang Allah inginkan kepada hambanya. Allah katakan wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kata Allah kalian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menunda-nunda. Tapi ketika Allah katakan dengan taubat kepada Allah, itu tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Nah, jadi Lun kirakan satu hal yang kita harus berhati-hati bahwa tadi Lun sampaikan fitrah kita manusia ini kan cenderung untuk berbuat yang salah. Tapi Allah tawarkan apa kata Allah? Kalau kalian benar dalam keimanan, benar dalam ketakwaan, Allah jamin Allah akan hapus kesalahanmu, Allah akan ampuni dosamu kata Allah. Di mana Allah tegaskan Al-Quran pada surah Al-Anfal itu kan ya. Surah Al-Anfal itu surah yang ke-8 dalam Al-Quran. Pada ayat 29 ya, surah Al-Anfal surah yang ke-8 ayat 29. Itu Allah menyebut dengan panggilan yang indah kepada hambanya, kepada manusia, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intattaqullaha, jika kamu beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya,
In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Janji Allah yang pertama. Allah akan berikan kepadamu kata Allah kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Yaj'al lakum furqana. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus kesalahanmu. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi orang yang kata Allah dipanggil dengan sebutan orang-orang yang beriman, dia benar takwanya, Allah janjikan 3 hal pada ayat itu. Pada surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 29 itu. Pertama kata Allah akan tanamkan dalam dirinya, dalam hatinya furqan. Yaj'al lakum furqana. Allah akan berikan furqan, kata Allah, kemampuan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang iman, mana yang kafir, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Asal kata Allah kalian benar dalam ketakwaan. Nah yang kedua janji Allah apa? Allah akan hapus semua kesalahanmu, kata Allah. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Yang ketiga wa yaghfir lakum, dan mengampuni dosa. Nah tentu menuju derajat takwa inilah yang barangkali kita harus berhati-hati, ya kan? Karena dari muslim sampai kepada derajat muttaqin itu panjang. Dan mudah-mudahan kita sudah mengerjakannya. Dari seorang muslim dia menjadi orang yang beriman, mukmin itu kan dilandasi dengan kalimat syahadat. Nah sekarang kalimat syahadat yang kita ucapkan dan kerjakan apa tidak? Untuk mencapai sebutan dengan muhsinin, orang yang mengerjakan kebaikan, amal ibadah. Nah kita disebut dengan muhsinin belum tentu mencapai derajat mukhlisin, orang yang ikhlas. Kalau kita ikhlas mengerjakannya, baru sampai derajat mukhlisin, orang yang ikhlas. Nah mukhlisin inilah yang mengantar kita sampai pada derajat muttaqin, orang-orang yang benar dalam ketakwaannya. Nah, ini Allah janjikan 3 kata Allah. Nah salah satunya adalah cirinya orang yang dia selalu banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu waktu yang terbaik? Allah mengajarkan, apa kata Allah? Kalian bangunlah lebih cepat di malam hari, di awal malam kalian bermunajatlah kepada Allah. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Surah Al-Jariyat, surah yang ke-51 ayat 17 dan ayat 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Apa kata Allah? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bangun malam itu lebih cepat, kemudian diiringi dengan ibadah kepada Allah, dengan memohon ampun kepada Allah, ini jaminan dari Allah. Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang dia kerjakan. Jadi luar biasa sebenarnya Allah itu kan. Kita yakin Allah dengan sifat Rahman dan Rahimnya menginginkan kita semuanya untuk sampai ke surga. Cuma kadang-kadang kita sendiri yang mengambil jalan yang salah. Ya. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengajak manusia untuk masuk neraka, kan tidak ada kan ya. Ketika ada perintah itu untuk ke surga, ada larangan juga untuk ke surga. Belum menemukan ayat Al-Quran yang Allah mengajak kita untuk masuk ke neraka, kan tidak ada. Semuanya orang yang tidak beriman diajak untuk beriman agar ke surga, gitu ya. Orang yang banyak berbuat maksiat disuruh Allah minta ampun, bertobat untuk ke surga. Itu kan orang yang beriman diperintahkan lagi untuk mengerjakan amal saleh untuk bekal ke surga. Semuanya kan ayat itu mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Baik itu melalui perintah, larangan, petunjuk, peringatan, atau cerita umat-umat terdahulu yang Allah ajarkan melalui firman-Nya dalam Al-Quran. Kan cerita Qarun itu kan orang yang diberi oleh harta, tapi dia ingkar karena mengatakan bahwa itu karena usahanya sendiri, karena kepintarannya sendiri, karena kecerdasannya sendiri. Apa yang terjadi? Allah benamkan Qarun ke dalam bumi beserta hartanya. Firaun juga sama kan? Firaun diberi kekuasaan oleh Allah, kemudian mengatakan akulah Tuhan, kata Firaun. Apa yang terjadi? Firaun pun Allah tenggelamkan dalam laut. Ini cerita-cerita Al-Quran yang sebenarnya pelajaran dari Allah kepada kita. Untuk apa? Untuk kita sampai ke jalan yang
Allah ridhoi sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali sampaikan bahwa pertama Allah katakan wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kata Allah kalian meraih ampunan Allah dan jangan menunda-nunda. Itu yang pertama. Nah, yang kedua pada surah Ali Imran ayat 133 tadi kata Allah kalian bersegeralah juga meraih surganya Allah. Nah, barangkali kita kan berpikir kok diperintahkan bersegera meraih surga sementara kiamatnya belum, itu kan ya, melihat surga pun belum. Bukan berarti kita pahami dengan cara yang demikian, tapi kata Allah kalian bersegeralah meraih surganya Allah dengan apa? Bersegera mengerjakan ibadah, bersegera mengerjakan ibadah, memperbanyak amal soleh. Nah, salah satu yang Allah tegaskan dengan sambungan ayat itu pada surah Ali Imran ayat 133 itu bersambung dengan ayat 134. Apa kata Allah? Orang yang kata Allah dia bersegera meraih surganya Allah yang luas langit dan bumi. Untuk siapa Allah perlihatkan? Sifatnya yang pertama Allah katakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 134. Itu kata Allah orang-orang yang dia menginfakkan hartanya pada waktu lapang dan sempit, pada waktu senang dan susah. Ini yang pertama yang Allah sebutkan, yang Allah siapkan baginya surga yang seluas langit dan bumi. Allah katakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang kata Allah orang-orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah pada waktu lapang dan pada waktu sempit. Nah, itulah lalu kenapa Imam Syafi'i juga mengatakan salah satu pekerjaan yang berat kata Imam Syafi'i adalah memiliki sifat atau sikap dermawan pada waktu sempit dan pada waktu lapang. Dan kira ini kan satu hal yang barangkali kita juga harus banyak merenung, bahwa kita yakin ya, sambungan dari ayat yang Allah sampaikan tadi pada surah Al-Jariyat tadi kan ya 17, 18 kan ya, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, pada waktu malam mereka di akhir malam mereka mohon ampun kepada Allah. Nah, pada ayat 19 Allah katakan wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Di harta mereka kata Allah itu ada hak orang miskin yang minta-minta dan orang miskin yang tidak minta-minta. Jadi kita yakin bahwa yang Allah tegaskan melalui firman-Nya pada surah Al-Zariyat ayat 19 itu adalah apa kata Allah wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Di hartamu kata Allah itu ada hak orang lain, dan kita yakin itu. Nah, ini kira kan satu hal yang juga kita harus banyak merenung kembali, bahwa Allah janjikan beberapa kebaikan ya bagi orang-orang yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tadi Allah janjikan dengan surga seluas langit dan bumi, tapi proses menuju surganya Allah pun Allah sudah tegaskan dengan cara apa? Pertama kata Allah, Allah berikan kepadanya maghfirah dan pahala yang besar. Kan di dalam Al-Quran pada surah Al-Ajab ya, surah Al-Ajab itu surah yang ke-33 pada ayat 35 itu kan ya, itu Allah sebutkan wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan perempuan atau wanita yang bersedekah. Allah katakan a'addallahu lakum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan bagi mereka kata Allah itu maghfirah dan pahala yang besar. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan di sisi Allah itu kata Allah maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang yang kata Allah wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, laki-laki yang bersedekah dan wanita yang bersedekah, Allah katakan dia akan diampuni dosanya dan diberikan pahala yang besar. Menurut kira kan ini perlu kita renungi bersama, bahwa kita yakin di dalam harta kita itu ada orang lain yang harus kita berikan. Dan yang berikutnya lagi Allah katakan bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah pada waktu lapang dan sempit, diam-diam dan terang-terangan, maka kata Allah, Allah akan sempurnakan pahala ibadahnya ya.
Jadi salah satu keberuntungan orang-orang yang menginfakkan harta itulah Allah katakan dia akan disempurnakan, kata Allah pahalanya luar biasa tuh kan dia. Sementara kita kan dalam beribadah ini barangkali tidak sempurna ibadah kita. Sholat barangkali ada gangguannya, perbuatan ibadah yang lain juga barangkali ada gangguannya. Tapi Allah katakan bahwa kalau kalian, kata Allah, menginfakkan hartamu, itu salah satu jalan Allah akan menyempurnakan pahala ibadah yang kita kerjakan. Di mana Allah katakan? Dalam Al-Quran. Pada surah Fatir, surah yang ke-35, itu kan ya, ayat 29 dan ayat 30. Jadi pada surah Fatir, surah yang ke-35, ayat 29 dan ayat 30, kata Allah, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarduna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang dia selalu membaca Al-Quran, mendirikan salat, menginfakkan hartanya diam-diam dan terang-terangan, itulah kata Allah mereka membuat perdagangan kepada Allah, perdagangan tidak rugi. Apa yang diharapkan dari manusia? Apa yang manusia kepada Allah? Allah katakan liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih. Agar mereka, kata Allah, disempurnakan pahalanya dan ditambah karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Allah itu Maha Pengampun dan Maha mensyukuri. Ini pernyataan Allah. Jadi orang yang, kata Allah, dia selalu baca Al-Quran, selalu mendirikan sholat, dia jaga sholatnya. Kemudian yang ketiga, dia menginfakkan hartanya diam-diam dan terang-terangan, kata Allah, itulah yang disebut dengan tijarah, perdagangan yang tidak rugi. Apa kata Allah perdagangannya? Allah akan sempurnakan pahalanya, Allah akan tambah karunia-Nya. Dengan cara apa? Yaitu Allah ampuni dosanya dan Allah mensyukuri perbuatan hamba-Nya. Jadi kalau Allah yang mensyukuri perbuatan kita, ini kan luar biasa, ya tak? Kita beribadah, Allah ampuni dosa kita, kemudian Allah syukuri perbuatan kita, ini kan nikmatnya yang luar biasa. Jadi ini salah satu diantara jalan-jalan yang Allah buka kepada hambanya, bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, Allah akan berikan kebaikan. Dan kita harus yakin bahwa ibadah itu Allah terima, sedekah itu, infak itu, kalau yang kita berikan adalah kepunyaan kita sendiri, bukan punya orang lain. Ya, bukan kepunyaan orang lain kita berikan. Ini ada cerita hikmah ya, belum sampaikan. Ini cerita hikmah, tapi bagus untuk kita jadikan renungan bersama. Cerita tentang Imam Ja'far As-Shadiq. Ya. Suatu saat Imam Ja'far As-Shadiq ini didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki ini mengatakan, wahai syekh, wahai imam, apakah sampian itu tahu, ya kan, kata laki-laki ini, bahwa di kampung sebelah itu ada seorang ahli sedekah. Ya, jadi kata laki-laki ini, di kampung sebelah itu ada seorang ahli sedekah. Apakah sampian tahu, kata laki-laki pada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan tidak tahu siapa laki-laki yang dikatakan ahli sedekah itu. Nah, karena keinginan tahuan dari Imam Ja'far As-Shadiq, maka kata laki-laki itu, laki-laki yang dikatakan ahli sedekah ini, dia setiap pagi itu keluar dari rumahnya dan selalu memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Besoknya ditunggulah oleh Imam Ja'far As-Shadiq siapa laki-laki yang dikatakan ahli sedekah ini. Pagi-pagi keluarlah seorang laki-laki, kemudian dia keluar digiring, kita orang Banjar itu diiringi oleh Imam Ja'far As-Shadiq. Kemudian laki-laki ini masuklah ke dalam toko orang berjualan kue, roti. Maka oleh laki-laki ini diambillah 2 biji roti. Nah, kemudian setelah mengambil 2 biji roti, laki-laki ini langsung keluar, tidak membayar apa yang dia ambil. Tapi Imam Ja'far As-Shadiq berhusnudzon, berbaik sangka bahwa laki-laki ini sudah membayar itu. Jadi kita orang Banjar itu membayar berdahulu, tinggal mengambil aja lagi nih. Jalan terus laki-laki ini sampailah ke toko orang berjualan buah-buahan, diambil lagi 2 biji buah-buahan, sama seperti dia mengambil roti tadi, tidak bayar dan terus berjalan, diiringi terus Imam Ja'far As-Shadiq.
Nah kemudian laki-laki ini sampailah ke sebuah rumah, dan ternyata dalam rumah itu ada seorang wanita tua. Kemudian laki-laki ini memberikan 2 biji roti tadi, dan kemudian juga 2 biji buah-buahan yang dia ambil dari toko roti dan toko buah-buahan. Nah melihat perbuatan ini maka Imam Ja'far As-Shadiq bertanya, wahai Fulan, aku perhatikan apa yang kau kerjakan sejak dari rumah sampai ke sini. Lalu Imam Ja'far As-Shadiq berkata, apa sebenarnya maksud perbuatan yang kau kerjakan ini? Jadi kata Imam Ja'far As-Shadiq, aku melihat jika menang gawi tadi, mulai dari keluar rumah, masuk ke toko orang berjualan roti, diambil 2 biji roti, kada bayar langsung keluar. Berjalan lagi, masuk lagi ke toko orang berjual buah-buahan, diambil lagi 2 biji buah-buahan, keluar, kada bayar. Dan kemudian kau berikan roti dan buah-buahan ini kepada wanita tua ini. Apa sebenarnya maksud perbuatan yang kau kerjakan ini? Maka kemudian laki-laki ini mengatakan, sampian itu kan syekh, sampian itu kan imam. Apakah tidak tahu dalam Al-Quran Allah mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Jadi laki-laki ini membacakan ayat Al-Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Nah, arti dari ayat itu adalah barang siapa yang dia berbuat satu kebaikan dibalas 10. Dan barang siapa yang berbuat keburukan maka dia tidak dibalas melainkan sesuai dengan keburukannya. Dan Allah tidak menzalimi, tidak menganiaya hambanya. Jika kata laki-laki tadi, bujur, aku mengambil 2 biji roti, kada bayar, 2 biji buah-buahan, kada bayar juga. Tapi laki-laki tadi kubariakan orang miskin ini. Nah 1 roti kan dibalas 10, 2 roti 20, 2 biji buah-buahan 20, jadi 40 aku dapat kebaikan pahala. Kalau dihitung dengan dosaku hanya 4 aja kata laki-laki itu. Aku masih ada kelebihan 36. Nah apakah ini benar cerita ini gitu? Ya kan? Mengambil ampun orang, roti 2 biji dibariakan kan? Kan Allah mengatakan kan, manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Barang siapa yang berbuat satu kebaikan dibalas 10, 2 biji roti 20, dosanya 2 aja. Ambil pulang 2 biji buah-buahan, bariakan pulang 20 pulang, dosanya 2 aja. Jadi 40 pahala, dosanya 4, masih ada untung 36. Kira-kira benar lah. Iya kan? Itu Al-Quran kan ya? Kan pada surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Ini cerita hikmah Imam Ja'far As-Shadiq. Allah kata Imam Ja'far As-Shadiq, bukannya engkau mendapatkan pahala, tapi engkau malah 6 kali berbuat dosa. 2 kali mengambil roti 2 biji, 2 kali buah-buahan, dan 2 kali kamu bariakan roti dan buah-buahan, berarti 6 kali kamu berbuat dosa. Karena Allah mengatakan Allah hanya akan menerima amal dari perbuatan yang baik dan benar. Jadi kadang-kadang kita bersedekah itu berinfak mengambil ampun orang, lo bariakan maksudnya. Misalnya di parak rumah itu, nah sebelah rumah itu ada tanaman orang tumbuh buah-buahan labat itu, ada orang lewat, ulun mintalah kita kada ampunnya sebelah rumah, ambil haknya. Itu bukan kita yang bersedekah, tapi orang yang ampunnya, dan yang mengambil pun kan pada orang ampunnya berdosa itu kan ya. Nah jadi kita kadang-kadang mengatakan itu pahala kita karena memberikan ampun orang, kadang-kadang. Namanya salah satu kaidah dalam bersedekah, infak itu adalah pakat Allah mengatakan dia yang diberikan itu adalah haknya sendiri, kepunyaannya sendiri, bukan kepunyaan orang lain. Nah jadi lu kira kan cerita Imam Ja'far As-Shadiq ini kan bagus kan ya? Apalagi duit dari hasil korupsi, ini kan diinfakkan. Dulu kan Nabi diperdebatkan itu kan ya jauh dari kebaikan. Nah, maka bersyukurlah kita orang-orang yang diberi oleh Allah kenikmatan itu kan ya, berupa kelebihan harta, kelebihan segala macam, kemudian kita berikan di jalan Allah. Ini salah satu jalan yang Allah katakan. Pertama, tadi Allah katakan Allah akan ampuni dosanya, dan yang kedua Allah akan sempurnakan pahalanya, Allah akan berikan pahala yang besar. Dengan cara apa? Itu dengan cara kita mengerjakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Nah 2 hal ini yang Allah katakan bahwa kita
diminta untuk bersegera mengerjakannya. Pertama, bersegera bertobat kepada Allah, dan yang kedua kata Allah, kalian bersegeralah meraih pahala meraih surga Allah dengan ibadah. Salah satunya yang Allah katakan pada sambungan ayat surah Ali Imran ayat 134 tadi adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang kata Allah dia menginfakkan hartanya, memberikan hartanya di jalan Allah pada waktu lapang dan sempit, dua-duanya. Dan bahkan Allah katakan sirra wa alaniyah, diam-diam dan terang-terangan diperbolehkan. Kenapa Allah katakan bersegera? Ya, jadi sudah disampaikan, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan akan mengakhiri perjalanan hidup ini. Dan yang jelas ketika Allah katakan pada ayat yang lain, pada surah Al-Munafiqun, ya. Surah Al-Munafiqun itu surah yang ke-63 dalam Al-Quran, ayat yang ke-10, ya. Surah Al-Munafiqun surah yang ke-63 ayat 10, apa kata Allah? Wa ampiku mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalun qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan infakkanlah kata Allah sebagian dari rezeki yang diberikan kepadamu sebelum datang kematian di antaramu. Nah itu kan ya, min qabli ayyatiya ahadakumul mautu, sebelum datang kematian di antaramu, dengan mengatakan ya Rabb tunda sebentar kematianku. Fa asaddaqa, untuk bersedekah, wa akum minas sholihin, dan termasuk orang-orang yang soleh. Ini cerita Al-Quran. Dikata Allah, ada orang yang nanti menyesal ketika dia menunda-nunda. Pertama, menunda-nunda bertobat pada Allah, dan yang kedua dia menunda-nunda berbuat kebaikan untuk menuju surganya Allah, yaitu salah satunya orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah pada surah Al-Munafiqun surah yang ke-63 ayat 10. Nah, bersyukurlah kita orang-orang yang sampai saat ini masih dibimbing oleh Allah dalam keimanan, orang yang dibimbing oleh Allah dalam ketakwaan, tidak pernah menunda-nunda perintah Allah, dan juga kita berupaya untuk terus menjalankan sesuai dengan syariat dan kaidah-kaidah yang dibenarkan dalam ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu bentuk kesyukuran itu adalah Allah tidak hanya sekedar menuntut dengan kalimat alhamdulillah, itu syukur, iya. Kita dapat rezeki alhamdulillah, awak sehat alhamdulillah. Tapi yang dituntut dalam bahasa agama adalah perbuatannya, bukan sekedar ucapan lisan kita. Sama ketika orang mengatakan aku ini orang yang beriman. Dulu pernah lu sampaikan 10 kali kita mengaku orang beriman, lu kira bisa kan ya? Tapi apakah benar keimanan kita Allah tuntut dengan perbuatan? Buktikan kata Allah dengan perbuatan. Kalau hanya sekedar mengatakan aku orang yang beriman, tidak berbuat sesuatu, kan itu apa yang Allah katakan pada surah Al-Baqarah ayat 8 itu kan ya. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 8. Dan di antara manusia kata Allah, dia mengatakan dia beriman pada Allah dan hari akhirat. Pada kata Allah mereka bukan orang-orang yang beriman. Ini orang munafik. Makanya salah satu sifat orang munafik itu adalah sifat kepura-puraan. Salah satunya juga adalah orang-orang munafik itu kata Allah, dia selalu mengajak orang kepada keburukan dan mencegah orang berbuat baik. Itu orang munafik. Ada orang hendak ke pengajian, aduh saya ke pengajian gak ada apa-apa juga. Itu menang hati, itu orang munafik tuh. Ada orang hendak bersedekah, jangan bersedekah karena miskin, itu orang munafik. Kenapa? Karena Allah katakan jelas Al-Quran kan ya, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Di pada surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 67 ya. At-Taubah itu surah yang ke-9 ayat 67. Allah mengatakan al-munafiquna wal munafiqatu ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi orang munafik laki-laki dan perempuan kata Allah mereka sama saja, mengajak orang kepada keburukan dan mencegah orang untuk berbuat baik. Nah itulah beda dengan orang yang beriman kan. Orang yang beriman, orang yang bertakwa selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Jadi surah At-Taubah ayat 67 itu ciri
ya orang-orang munafik. Dan itulah yang Allah katakan dengan sifat-sifat syaitan itu kan ya. Jadi begini, di Al-Quran begini dijelaskan pada surah Al-An'am ya, surah yang ke-6 ayat 112 ya, surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 112. Itu Allah menjelaskan begini, apa kata Allah? Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatin al-insi wal jin. Demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi para nabi, rasul, artinya nabi rasul itu kan manusia kan ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatin al-insi wal jin. Kami jadikan kata Allah musuh bagi para nabi rasul itu adalah syaitan dari bangsa manusia dan jin. Jadi sebenarnya itu ada setan yang kepala hirang, ya kan, manusia. Karena Allah katakan pada surah Al-An'am ayat 112 itu, demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi para nabi rasul itu musuh dari setan berupa manusia dan jin. Nah kalau jin kan sudah jelas setannya kan manusia ini kata Allah. Siapa? Nah itu Allah katakan itulah orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang merusak ajaran agama Allah, orang yang menista ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dialah kata Allah setan dari bangsa manusia. Nah kalau kita perhatikan saat ini kan ya banyak tuh kan ya. Jadi bukan hanya sekedar membawa orang kepada jalan kesesatan, tapi juga melarang orang untuk berbuat baik, menista orang lain, menista agama Allah, menista para pembela agama Allah. Ini kira kita harus berhati-hati ya. Jadi salah satu kita harus mengatakan kepada orang-orang yang demikian, kita berdoa mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah, itu aja kan ya. Sekarang lu lihat kan sudah banyak kecenderungannya ke sana. Orang begitu gampangnya menista agama Allah, begitu gampangnya melecehkan ajaran agama Allah, ayat Allah dipermainkan itu kan ya. Hadis-hadis Nabi dilecehkan dan bahkan dibuat kartun itu kan ya, kartun apa namanya? Penghinaan kepada Rasulullah. Nah, ulun kemarin baru membaca lagi ada yang beredar di media sosial yang juga memviral itu bahwa di Uni Emirat Arab ya, Abu Dhabi itu akan melakukan merelaksasi hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan kehidupan pribadi. Artinya mereka akan melegalkan, tidak lagi dihukum pidana orang yang meminum minuman keras, alkohol, dan juga orang yang tinggal bersama tanpa ikatan pernikahan, bebas di sana. Padahal negara Islam. Bayangkan pian. Jadi akan merelaksasi hukum Islam. Di antaranya berkaitan dengan kehidupan pribadi, bahwa minuman keras itu boleh, karena ada hukumannya. Tinggal tanpa nikah bersama boleh. Dan bahkan yang terakhir itu pernyataan Menteri Luar Negerinya mengatakan, luar negeri Uni Emirat Arab itu, Menteri Luar Negerinya, bahwa sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh Presiden Perancis Emmanuel Macron itu adalah kada salah Presiden, malah membela percetakan yang menampilkan karikatur penghinaan Rasulullah SAW. Menteri Luar Negeri negara Muslim. Sementara negara-negara Arab melakukan protes, umat Islam melakukan protes, Menteri Luar Negerinya mengatakan bahwa perbuatan Emmanuel Macron itulah perbuatan yang benar, tidak salah. Ini kan luar biasa. Inilah sudah, dan sekarang sudah banyak ke negara kita masuk tuh kan ya, para pembesar kita, penguasa kita sudah umpat-umpatan juga kayak itu kan, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang ajaran agama Allah, yang dulu halal haram, yang haram jadi halal itu kan ya. Nah inilah kira kita harus berhati-hati bahwa keburukan itu Allah munculkan, kemunafikan itu Allah tampakkan sekarang di hadapan kita, dan itu nyata. Nah kita berupayalah menghindari perbuatan itu. Salah satunya adalah dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sampai ya Isa.
Lu kira demikian. Jadi kembali ke ayat yang lu sampaikan tadi pada surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 133 itu kan ya. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ardu intal muttaqin. Salah satunya cirinya adalah Allah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya kata Allah di waktu lapang dan di waktu sempit. Allah siapkan baginya surga seluas langit dan bumi. Dan yang pertama kata Allah juga orang yang dia bersegera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali sudah sampaikan untuk kajian malam hari, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berharap Allah terus membimbing kita di jalan keimanan. Allah jaga akidah kita, Allah jaga ketakwaan kita, dan kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan. Demikian, salah hilaf mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.